Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton. Ya, menurut kerabat keraton, pemirsa, pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tersebut hanya bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan Presiden saat berkunjung ke Yogyakarta. Presiden Joko Widodo tiba di Keraton Yogyakarta pada Minggu siang sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Usai melakukan pertemuan tertutup selama lebih dari 1 jam, Presiden keluar meninggalkan kompleks keraton menggunakan kendaraan pribadi dengan tetap dikawal ketat Pas Pampres. Kerabat keraton yang merupakan salah satu menantu Sri Sultan Hamengkubuwono X, KPH Notonegoro, menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sultan Hamengkubuwono X hanya bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan setiap presiden berkunjung ke Yogyakarta. Pertemuannya tertutup, jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa saya nggak tahu. Tapi cuman ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak lah, gitu kan. Memang harus dalam dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi. Sebelumnya Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditemui langsung oleh ketiga paslon capres. Namun pertemuannya dilakukan di kantor gubernur. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa, ratusan bendera parpol di flyover yang membahayakan pengendara hingga baliho caleg di tempat pendidikan dan tempat ibadah ini diamankan petugas Satpol PP. Alat peraga kampanye tersebut melanggar aturan zona kampanye hingga mengganggu pengguna jalan. Ratusan bendera partai politik di area zona merah dan di area membahayakan pengendara ditertibkan Satpol PP Kota Cimahi Minggu kemarin. Seperti di flyover Cimindi, Kota Cimahi yang untuk kesekian kalinya ditertibkan petugas. Ratusan bendera parpol terpasang di pagar pembatas jembatan sehingga rawan terjatuh ke pengendara. Selain menurunkan bendera parpol di flyover, petugas menurunkan APK yang terpasang tidak sesuai tempatnya, terutama di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Seluruh alat peraga kampanye yang ditertibkan dibawa menggunakan mobil Satpol PP. Penertiban ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat dan surat dari Bawaslu terkait penertiban alat peraga kampanye parpol yang melanggar. Sudah kesekian kalinya Bawaslu meminta untuk menurunkan ada di Kota Cimahi, terutama yang ada di flyover. Karena di samping di flyover juga ada di tempat lain, terutama ada yang di tempat pendidikan, ada di tempat ibadah. Itu kami turunkan sesuai dengan surat permohonan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti segera. Selain untuk keamanan pengendara dan penertiban sesuai aturan pemilu, penertiban ini dilakukan juga guna menegakkan peraturan daerah terkait K3 lingkungan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, di hadapan ribuan relawan, pemirsa, Anies gaungkan semangat perubahan atas ketimpangan sosial yang terjadi saat ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat dengan mengusung tema Saatnya Menang untuk Perubahan. Acara ini dihadiri petinggi parpol pengusung dan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dalam pidatonya, Anies menggaungkan semangat perubahan adil dan makmur dari ketimpangan sosial yang menurutnya terjadi di rezim pemerintahan saat ini, mulai dari tingginya harga bahan pokok, pupuk, BBM, dan biaya pendidikan yang mahal, serta menyulitkan masyarakat. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua.
Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Usai berkampanye di lapangan Tegalega, mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan agendanya di Kota Bandung untuk bertemu relawan dan seniman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kirap kebangsaan kampanye terbuka Capres Prabowo Gibran di Semarang dibanjiri puluhan ribu pendukung yang memadati kawasan Taman Indonesia Kaya dan Simpang 5. Ya, sepanjang perjalanan Prabowo Gibran membagikan kaos kepada pendukung. Sementara pada siang harinya, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Kirap kebangsaan kampanye terbuka pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dimulai dari kawasan Taman Indonesia Kaya hingga lapangan Simpang 5 Semarang. Dalam kirap kebangsaan ini beragam budaya Indonesia ditampilkan seperti reok ponorogo, barongsai, kostum adat dan barisan kirap yang diikuti kaum milenial Prabowo Gibran. Salah satu peserta kirap mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan kampanye ini dengan menampilkan kostum IKN. Sementara pendukung Prabowo Gibran bangga bisa melihat langsung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Senang sih yang pasti, terus juga bahagia ya, banyak peserta yang lain. Tadi apa? Oh itu tadi menarik Pak. Ya. Tadi sempat lihat Pak Prabowo Gibran? Lihat tadi ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran ya. Sebelumnya, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gor Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur Minggu siang. Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, dan sejumlah pengurus partai pengusung. Cawapres nomor urut 2 menyapa ribuan pekerja dan buruh SPSI se-Jawa Timur yang hadir. Di hadapan ribuan buruh, Gibran menjanjikan akan memperhatikan upah kerja buruh, keselamatan kerja buruh, dan pendidikan anak buruh jika terpilih menjadi wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, dan Sidoarjo, Jawa Timur, Kristadi dan Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri hajatan rakyat di lapangan Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Ya, Ganjar disambut meriah oleh puluhan ribu warga hingga musisi ternama tanah air Slank. Kedatangan Ganjar di kawasan Istana Maimun disambut hangat warga Medan, Sumatera Utara. Warga antusias melihat langsung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tarian tradisional khas Sumatera Utara dan sorakan antusias dari warga mengiringi kedatangan Ganjar. Kedatangan Ganjar diterima langsung oleh Sultan Delhi ke-14, Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Syah atau Tuanku Aji. Ini isu-isu penting yang hari ini ada di Sumatera Utara, dan hari ini kita bisa silaturahmi bertemu Pak Sultan yang sangat muda, sangat progresif, sangat open-minded begitu, dan saya senang bisa berdiskusi, tentu ini menjadi silaturahmi. Kunjungan ke Istana Maimun merupakan rangkaian gelaran hajatan rakyat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Sumatera Utara. Sebelumnya Ganjar sempat berdiskusi dengan nelayan, pemilik perkebunan sawit hingga hadiri hajatan rakyat Astaka. Dari Medan, Sumatera Utara, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Medan, Sumatera Utara. Ya, ribuan pendukung yang memadati lapangan Astaka Pancing antusias menyambut kedatangan Mahfud MD. Riuh sorak-sorai, ribuan pendukung menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di lapangan Astaka Pancing, Medan. Acara hajatan rakyat Ganjar Mahfud ini juga dimeriahkan oleh band Slank yang sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Mahfud berorasi di depan lautan pendukungnya terkait visi misi dan 21 program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Sementara sejumlah pengurus parpol pengusung dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan Hanura juga turut hadir dalam acara ini. Calon dan wakil presiden yang
melaksanakan perlindungan hak asasi di bidang peribadatan kepada semua pemeluk agama tanpa pandang bulu. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, belusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo di Malang, Jawa Timur. Ya, Siti Atiko memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi dengan produk-produk pangan berkualitas baik setara supermarket. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, mengunjungi Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo di Malang, Jawa Timur. Siti Atiko langsung disambut hangat warga dan pedagang. Ia ditemani sejumlah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, salah satunya Krisdayanti. Mereka menyapa dan berbincang bersama sejumlah pedagang dan menampung aspirasi. Siti Atiko memuji tata ruang pasar yang bersih dan rapi. Selain itu, produk yang dijual pun merupakan kategori grade A atau berkualitas paling baik. Ia juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti bawang merah dan bawang putih. Bersih banget, jadi kayaknya kepengen keliling di semua tempat. Terus barang-barangnya segar-segar, sudah di-packing juga, tapi kelihatan banget kalau itu sudah mengalami penyortiran. Jadi yang dijual di sini kayaknya memang yang grade A ya, yang kualitas prima. Kemudian banyak juga, ada juga yang organik, hasil dari sayuran hidroponik. Dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-hari kita agak sulit ditemui. Ya karena memang kan kalau daerah Malang Raya ya, Batu, Malang, kemudian Kabupaten Malang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayur-sayuran yang bermutu ya. Kalau keluh kesah sendiri ada nggak sebut dari para pembeli ataupun pedagang? Nggak ada ya, kayaknya memang karena di sini barang-barangnya itu sudah mengalami penyortiran, jadi masyarakat yang di sini sudah paham. Misalnya satu sayuran sudah di-packing, harganya 7.000, 8.000 gitu. Kalau dari Mbak Kade sendiri bagaimana Mbak melihat ini sebagai anggota Dewan? Aku senang sekali karena kalau kita kan memang salah satu opsinya memang dalam hal pengawasan ya. Jadi terkait badan pengawas obat dan makanan, kita lihat makanan-makanan apakah ada pengawet dan sebagainya. Bahkan kita kadang ada beberapa dari Pemprov provinsi yang bawa mobil untuk tes langsung. Jadi itu jelas akan membuat keamanan dan juga kenyamanan pembeli ya untuk dapat memilih dan memilah belanjaan yang sehat. Setelah dari pasar, Siti Atiko dan rombongan langsung menuju kawasan Car Free Day untuk mengikuti senam dan jalan pagi sekaligus menyapa masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pemerintah menaikkan pajak hiburan mulai dari 40 hingga 75% di awal tahun 2024 ini menuai polemik dan diprotes kalangan dunia usaha hiburan dan perhotelan. Ya, para pengusaha hiburan dan pariwisata menilai kenaikan pajak terhadap sektor yang baru bangkit usai pandemi COVID-19 ini terjadi beberapa tahun terakhir. Lalu sektor apa saja yang terdampak akibat rencana kenaikan pajak hiburan ini? Berikut ulasannya. Di awal tahun 2024, Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan tarif pajak barang dan jasa tertentu untuk sejumlah kategori. Di antaranya adalah kategori kesenian dan juga hiburan. Sejumlah tarif pajak pada sektor kesenian dan juga hiburan bahkan diperkirakan akan naik dari 40 hingga 75%. Terdapat 12 jenis tarif pajak hiburan, di mana salah satunya diperkirakan akan naik mencapai 75%. Setidaknya terdapat 12 jenis pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dua belas jenis hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang pertama adalah tontonan film dan juga audiovisual. Selanjutnya pergelaran kesenian. Berikutnya adalah pergelaran musik. Lalu ada juga pergelaran tari dan juga busana. Selanjutnya kontes kecantikan dan binaraga. Berikutnya ada pameran.
Yang ketujuh adalah pertunjukan sirkus, sulap, dan juga akrobat. Yang kedelapan, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor. Berikutnya, pertunjukan ketangkasan dan juga olahraga dalam gedung. Berikutnya, kebun binatang. Selanjutnya ada panti pijat dan kebugaran. Dan yang terakhir adalah diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan juga spa. Pemerintah memperbarui kebijakan dengan menetapkan batas bawah 40% dan batas atas 75% untuk sejumlah sektor jenis usaha hiburan, diantaranya karaoke, klub malam, bar, dan juga spa. Jenis hiburan tersebut dinilai hanya dinikmati oleh sejumlah golongan masyarakat tertentu. Namun demikian, pemerintah menetapkan tarif batas bawah untuk mencegah perlombaan penerimaan tarif pajak rendah dan untuk meningkatkan omset usaha. Tarif hiburan itu paling tinggi 35%. Nah, sekarang dengan Undang-Undang HKPD, tarif hiburan itu 10%. Hanya khusus atas jasa jenis hiburan yang terkait dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan juga spa, itu yang dikenakan tarif antara 40 sampai dengan 70%. Nah, pemerintah juga sudah melihat dan sudah ada juga di dalam Undang-Undang HKPD itu terkait dengan ruang kebijakan lain, yaitu di pasal 101, di mana pemberian insentif fiskal itu dimungkinkan dalam rangka mendukung kemudahan investasi. Ini berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan pokok pajak, pokok restribusi, dan sanksinya. Gini, bahwa kalau kita bicara khusus masalah pajak hiburan ya. Dalam Undang-Undang 1 2022 itu kan sebenarnya yang jadi masalah itu di dalam pajak hiburan itu sendiri gitu. Yang khusus di kelompok di ayat 2 di pasal 58. Ini yang menjadi masalah. Kenapa saya bilang jadi masalah? Karena ada kekecualian. Dia kelompok di ayat 2 ini ya hiburan malam ya, termasuk karaoke dan juga termasuk mandi uap dan spa itu mulai minimalnya itu di atas menjadi 40%, bukan dari 0. Sementara di kelompok yang lain itu sebenarnya justru malah turun, 0 sampai 10%, yang dulu bisa 0 sampai 35% jadi turun 10%. Nah, itu yang kita melihatnya kok ada diskriminasi. Kok dia mulai dari 40%, sementara yang lain mulai dari 0%, dan dia bisa mencapai 75%. Nah, kalau kita bicara 40 sampai 75%, kita lihat lagi PPH kena lagi nanti 22%, bagaimana sektor ini mau maju? Itu menjadi masalah. Dan sektornya nggak mau maju, bagaimana pariwisata ini bisa berkembang gitu loh. Kalau setiap kepala daerah atau pemerintah daerah justru menerapkan pajak sampai 75%. Pertama adalah pada saat penetapannya kita nggak dilibatin. Ini jadi masalah. Karena kita kan bicara pemerintah, kita semua sedang mendorong bagaimana pariwisatanya tumbuh di berbagai daerah. Dalam rangka mengejar target wismannya, devisanya, dan seterusnya, termasuk membuka lapangan kerja. Kita mesti tahu bahwa sektor hiburan ini merupakan sektor yang memiliki labor incentive ya, jadi serapan tenaga kerja juga besar, walaupun kecil-kecil tapi banyak, dan tidak membutuhkan skill yang tinggi setiap pekerjaannya. Nah, ini kan juga menjadi salah satu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja sebenarnya. Tapi dengan ada ini kan dia tidak produktif. Jadi kalau ditanya, kita menolak, pertama pasti kita menolak. Kalau menurut
menurut saya untuk saat ini sih ada yang terjangkau, ada juga yang mungkin agak mahal atau gimana lah, tapi mayoritas sih terjangkau lah. Kalau menurut saya sih itu akan menimbulkan risiko untuk para penikmat hiburan ya Mas, karena itu pasti mungkin bakal menurunkan minat dari orang-orang untuk liburan, karena pasti kan harganya juga terpengaruhi dari kebijakan tersebut, Mas. Nah, tahun ini kan pemerintah berencana untuk menaikkan tarif pajak di sektor hiburan nih, Pak. Abang sebagai konsumen yang sering nonton film, sering berwisata, tanggapannya seperti apa? Kalau tanggapan saya sendiri sih, saya sebenarnya mengikuti alurnya aja ya. Kalau misalkan itu kan sebagai persepsi orang berbeda-beda. Kalau untuk saya, kalau misalkan untuk kebutuhan negara atau buat apa sih, saya mengikuti aja. Ketentuan pajak hiburan bukanlah merupakan hal yang baru. Tarif pajak barang dan jasa tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Namun, dalam undang-undang tersebut berlaku sejumlah ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan tarif pajak daerah paling tinggi 35%. Sementara itu untuk sejumlah kategori ditetapkan paling maksimal 75%, yakni meliputi yang pertama pagelaran busana, kemudian yang kedua kontes kecantikan, yang ketiga adalah klub malam, diskotik dan juga bar, yang keempat adalah permainan ketangkasan, serta yang terakhir adalah panti pijat dan juga spa. Pemerintah menyatakan tarif pajak barang dan jasa tertentu termasuk dalam pajak daerah. Untuk itu, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi perekonomian wilayah masing-masing. Polemik rencana kenaikan pajak hiburan tentu mendapat penolakan dari pengusaha hiburan. Sementara itu, pajak merupakan salah satu instrumen dari pendapatan negara. Dan dalam hal ini, seharusnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Demikian Vloganza kali ini. Saya Muhammad Zulhilmi, serta juru kamera Jamie Jasin dan Dede Rudi. Sampai jumpa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Perindo gencar mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar murah sembako. Ya, di Kediri, Jawa Timur, Caleg DPR RI Partai Perindo Vena Melinda mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan senam sehat serta menggelar bazar murah minyak goreng. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 dari Partai Perindo kembali menggelar senam bersama ratusan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Vena juga mengkampanyekan program-program pro rakyat bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Murihwiyati. Sejumlah warga yang mengikuti acara kampanye ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program dari Partai Perindo. Orangnya sangat elegan, smart, cantik, menjadi dewan itu sampai berkali-kali. Ya, itu terbukti dari kinerjanya yang bagus. Menjadi ibu rumah tangga tetap tidak bisa berdiam diri, tetap harus inovatif, kreatif, membantu perekonomian keluarga. Maka dari itu Partai Perindo, saya caleg perempuan, saya mengerti sekali bagaimana caranya kita mensosialisasikan program pro rakyat. Sementara itu, Vena Melinda juga menggelar bazar minyak murah untuk bantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Warga yang mengikuti acara ini bisa membeli minyak goreng seharga Rp5.000. Sangat membantu, apalagi harga sembako sangat mahal sekarang ini. Kalau menurut Ibu Partai Perindo seperti apa? Bagus, sangat membantu. Apa saja yang bagus dari Partai Perindo? Bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Mendekati jadwal pemungutan suara pemilu 2024, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menginstruksikan semua kadernya secara masif akan menyampaikan visi dan misi partai.
Kader dan caleg Partai Perindo juga mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud ke masyarakat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Cikal juga Ayah, dan selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda di awal minggu kali ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Semanggi yang memang pada umumnya sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, di mana masyarakat kembali beraktivitas dan terlihat kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun dari arah depan Polda Metro Jaya yang nantinya akan menuju ke arah Kuningan maupun juga akan lurus menuju ke Slipi, Grogol, dan Tomang. Pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat perpadatan kendaraan di kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi kendaraan roda 4. Dan untuk jalur arteri maupun jalur tol hingga saat ini masih terlihat dalam keadaan relatif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan karena memang sampai dengan saat ini sekitaran kawasan Semanggi masih diguyur hujan lebat. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor yang berhenti untuk menggunakan mantel, kami himbau agar mencari tempat berhenti atau tempat parkir yang baik demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya pun juga sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu melihat kembali bagaimana kondisi fisik kendaraan Anda, dan pastikan bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, untuk informasi kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, sudah terjadi 158 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 104 luka ringan. Dari 158 kasus laka lantas terima, 97% terjadi di jalan non-tol atau jalur arteri. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan mematuhi setiap rambu lalu lintas maupun juga para petugas dan rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Cikal juga Ayah yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Bribtu Cici atas laporannya dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, air terjun Tirta Rimba, salah satu surga tersembunyi di tengah hutan Kota Babau, Sulawesi Tenggara ini akan kami hadirkan untuk Anda. Dimana ini tempatnya asik sekali ya. Iya, kalau udah berbau adrenalin itu kan udah seru banget lah, udah nggak bisa dibayangin lagi tuh serunya. Betul, ini kira-kira bisa ngapain aja di sana ya? Kalau saya daripada berenang lebih baik berendam. Oh gitu ya. Nah tapi ini selain berenang dan berendam sepuasnya juga nih ya, pengunjung juga bisa uji adrenalin dengan meloncat dari tebing air terjun.
Inilah air terjun Tirta Rimba, salah satu surga tersembunyi di tengah rimbunnya hutan di Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Air terjun Tirta Rimba atau kerap disebut permandian air jatuh dengan ketinggian 12 meter ini menyuguhkan panorama alam nan indah. Selain berenang sepuasnya, bagi yang ingin uji adrenalin, nah, boleh nih memanjat tebing air terjun, kemudian melompat ke kolam. Airnya yang segar dengan alam hutan yang asri bikin pengunjung betah berlama-lama di air terjun ini. Pengunjung juga bisa bersuah foto loh dengan latar air terjun Tirta Rimba. Berbeda dengan air terjun Tirta Rimba ini memiliki akses yang mudah dengan penampakan ataupun pemandangan alam yang mungkin alami. Di sini merupakan air terjun yang terindah yang sudah saya lewati banyaknya air terjun. Air terjun Tirta Rimba ini berada di kawasan hutan lindung 5 km dari pusat kota Bau-Bau dengan waktu tempuh 12 menit saja. Pengunjung hanya dikenakan tarif Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya ada informasi yang unik di mana sebuah kedai penjual susu di Jember, Jawa Timur dikelola oleh para tunarungu. Iya, di kedai ini pemirsa pengunjung dilayani dengan menggunakan bahasa isyarat. Sebuah kedai di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur ini sungguh unik. Kedai yang menyediakan susu ini dikelola seluruhnya oleh para tunarungu. Oleh karena itu, para pengunjung yang datang tidak bisa memesan dengan kata-kata. Pengunjung harus menggunakan bahasa isyarat untuk memesan menu yang ada. Untuk membantu pengunjung, disediakan katalog huruf-huruf yang digunakan dengan bahasa isyarat. Meski dikelola oleh para tunarungu, sajian kedai ini tidak kalah dengan kedai lainnya. Tahu berontak dan minuman susu coklat menjadi menu andalan yang banyak dicari pengunjung. Dibukanya kedai ini sebagai wadah untuk mereka berkebutuhan khusus agar lebih berani berinteraksi dan mandiri di tengah masyarakat. Di sini para tunarungu bisa belajar untuk berinteraksi dan berbisnis. Bisa dibilang kafe ini berbeda ya dibanding kafe yang biasa pada umumnya saya datangin, karena mungkin emang selain makanannya enak-enak, di sini juga kita bisa belajar bahasa isyarat. Terus juga kita bisa komunikasi langsung dengan anak-anak ABK, tepatnya anak-anak tunarungu. Saya akhirnya sama sekolahnya, kemudian didukung sama guru-gurunya, sekolahnya. Akhirnya pilih tempat ini. Jadi tempat ini fungsinya adalah sebagai untuk tempat untuk nongkrongnya, khususnya untuk anak teman-teman tuli, karena mereka itu sama dengan kita sebetulnya. Kedai ini bisa diterima masyarakat dan selalu ramai dikunjungi. Tak sedikit masyarakat umum yang datang untuk sekedar nongkrong maupun belajar bahasa isyarat bersama teman tunarungu. Dari Jember, Jawa Timur, Ambang Sugiarto melaporkan.